5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar nih? Semua pada sehat ya? Pasti lagi menunggu-nunggu kira-kira kita belajar apa ya hari ini. Nah, hari ini kita sudah memasuki subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat. Jadi anak-anak boleh buka buku temanya halaman 140. Tapi jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Buka bukunya ya. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman-teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Jadi di situ anak-anak ada 2 gambar. Nah, yang satu gambar lingkungan yang jorok sekali, tidak ada warga yang membersihkannya. Sementara yang satu lagi terdapat masyarakat yang saling tolong-menolong membersihkan lingkungan. Nah, kira-kira mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Tentu saja gambar yang kedua ya kan? Karena masyarakat di sana saling tolong-menolong untuk membersihkan lingkungan. Sementara di gambar yang satu lagi tidak ada. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, di sana ada gambar, Nak. Jadi kita harus menentukan ya. Nah, gambar yang pertama ada orang yang menolong seseorang yang telah jatuh dari sepeda motor. Kira-kira ya, dia termasuk sikap rukun. Bagaimana dengan gambar yang kedua ya? Ada masyarakat yang tolong-menolong untuk membantu memperbaiki jalan. Itu juga menunjukkan sikap rukun. Gambar ketiga adalah masyarakat yang sedang bermusyawarah. Itu pun juga menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Sementara gambar yang terakhir terlihat lingkungan yang sangat jorok sekali, tidak ada masyarakat yang membersihkan. Jadi itu bukan menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, kita tidak boleh meniru itu. Jika ada lingkungan yang kotor, mari sama-sama ajak warga untuk membersihkan ya adik-adik. Lalu, lihat halaman berikutnya. Ada Udin yang sedang membuang sampah di tempat sampah dan juga ada temannya. Mari kita baca teksnya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang-buang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Lalu, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Wah, Udin baik sekali ya. Dia membuang sampah pada tempatnya. Sebaliknya, kita tidak boleh meniru sikap Badu yang membuang sampah di sungai. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu berasal dari kesadaran diri kita sendiri ya anak-anak. Di situ ada kalimat yang namanya kalimat penolakan. Di mana tuh? Nah, pada saat Udin mengatakan tidak mau Nah, di situ Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di sungai atau di got. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu kalimat penolakan? Siapa yang pernah menolak tawaran orang lain? Hayo. Nah, dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Ya kan? Nah, Udin berkata tidak mau katanya. Nah,
Kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Anak-anak ada yang tahu tidak? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan itu menggunakan kata tidak dan maaf. Jadi, kalau menolak sesuatu lebih baik sambil mengucapkan kata maaf agar penolakan itu terasa tidak kasar dan sopan. Ya, sayang. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan harus diakhiri tanda titik. Maaf, contohnya, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat penolakan. Kemudian, maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Jadi kita menolaknya dengan sopan, menggunakan kata maaf. Nah, begitu cara melakukan penolakan ya sayang. Sekarang coba buat kalimat penolakan jika kamu diajak untuk mencontek. Kira-kira apa yang kamu ucapkan ya? Kalau Miss Eka bisa jadi Miss Eka bilang, maaf aku ingin ujian secara jujur. Boleh. Nah, yang lain apa? Ketika misalnya diajak bermain saat kamu akan pergi, boleh saja kamu bilang, maaf ya, aku tidak bisa ikut bermain karena aku harus pergi. Nah, jadi tolak teman kamu dengan sopan. Nah, contoh berikutnya, apa yang kamu katakan kalau diajak mengambil barang temanmu? Kamu boleh bilang, maaf, aku tidak mau mengambil itu karena itu merupakan dosa. Nah, boleh seperti itu. Tolak dengan baik dan sopan ya. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Coba lihat halaman 143. Ini adalah cerita Udin dan Badu tadi yang sedang membuang sampah. Kira-kira mana yang termasuk urutan pertama? Siapa yang tahu? Ya, Badu berkata, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Lalu, siapa yang menjawab berikutnya? Nah, berikutnya adalah jawaban dari Udin. Kata Udin, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang terakhir, Badu pun menjawab, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, begitulah alur cerita antara Udin dan Badu tadi. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda-beda. Coba lihat di halaman 144. Nah, di situ coba amati gambar di bawah ini katanya. Oke, lihat Miss Eka punya gambar bermacam-macam nih. Jadi ini adalah karya atau gambar yang dibuat dari biji-bijian. Nah, di situ ada biji kedelai, kemudian kacang hijau, beras, dan juga bermacam-macam biji-bijian lain. Ada kedelai hitam juga. Nah, ini dibuat dengan cara menempel biji-biji tersebut pada sketsa yang telah dibuat. Ini dinamakan kolase, yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan-bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi dia menggunakan berbagai macam bahan, lalu tinggal kita tempelkan di sketsa yang telah dibuat. Boleh ada macam-macamnya. Bisa pakai biji-bijian, atau bisa pakai bahan-bahan lain seperti kerang dan dedaunan. Lalu Miss Eka punya contoh lagi nih. Nah, ini adalah gambar tapi berbeda dengan kolase tadi. Memang ditempelkan tapi tidak dengan biji-bijian, melainkan dengan kepingan-kepingan.
Jadi bukan ditempel dengan benda-benda tapi dengan kepingan-kepingan. Nah, gambar ini dinamakan mozaik, yaitu pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun hingga membentuk suatu gambar. Jadi, ini boleh menggunakan contohnya seperti kepingan-kepingan keramik atau kepingan-kepingan kertas atau masih banyak lagi. Jadi, itu tadi bedanya antara kolase dan juga mozaik. Nah, baik, kita akan memasangkan hasil karya Udin, Edo, dan Siti dengan gambarnya. Kira-kira mari kita lihat. Yang pertama itu ada punya Udin. Lihat. Nah, gambar yang Udin itu kira-kira yang mana? Dia menggunakan dedaunan. Iya, dia ada yang gambar ikan itu, Nak. Karena kita lihat dari bahan-bahannya sepertinya dibuat dari situ. Sementara bagaimana dengan bahan-bahan yang lain? Coba kita lihat. Kalau yang itu terbuat dari kerang, kertas gambar, lem, dan juga pasir. Nah, yang mana itu? Iya, itu adalah gambar kedua. Sementara gambar yang ketiga, gambar yang sisanya terbuat dari dedaunan, itu adalah yang gambar ikan. Nah, ini namanya kolase. Jadi ditempelkan bahan-bahan pada sketsa. Coba kita lihat alat-alat antara Udin, Edo, dan Siti. Nah, berikut adalah gambar Udin. Bahan-bahannya adalah, coba anak-anak siapa yang tahu apa-apa saja bahannya? Sebelum Miss Eka sebutkan, coba ada yang bisa sebutkan? Iya, yang pertama kertas gambar, kemudian pensil, lalu lem, kemudian daun kering, dan juga pensil warna, krayon, serta spidol. Itulah bahan-bahan yang digunakan oleh Udin. Jadi menghasilkan karya berbentuk ikan. Kemudian punya Edo. Oh, punya Siti. Aduh, Miss Eka nih. Punya Siti. Kira-kira apa ya bahan-bahannya Siti? Kertas gambar, pensil, lem, pasir, lalu apa lagi, Nak? Kulit kerang, pensil warna, krayon, dan juga spidol. Kita lanjut ke yang punyanya Edo. Nah, bahan-bahannya adalah kertas gambar, pensil, lem, dan biji-bijian. Jadi di situ ada biji kacang hijau, kacang merah, dan juga kacang kedelai. Oke, jadi itulah bahan-bahan yang digunakan oleh Udin, Edo, dan juga Siti. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita langsung aja ke halaman 147. Menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan. Kalau katanya jumlah berarti kita harus menambahkan yang satu saat bilangan yang satu dengan yang lain. Sementara kalau mencari selisih, artinya, Nak, bilangan yang satu harus kita kurangkan dengan bilangan yang lain. Nah, ayo kita cari jumlahnya. 356 ditambah 344. Kira-kira berapa ya hasilnya? Oke, 6 ditambah 4 adalah 10. Maka kita jangan lupa letakkan nolnya di bawah. Jadi satuannya di bawah dan puluhannya kita simpan di atas 5. Jadi kita harus menyimpannya di atas, lalu kita jumlahkan kembali. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4 juga 10. Nah, jadi sama, letakkan nolnya di bawah, lalu naikkan satunya ke atas. Lalu kita jumlahkan kembali. 1 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya adalah 7. Maka jumlahnya 356 dan 344 adalah 700.
Sekarang kita akan mencari selisih. Nah, berarti kalau selisih kita kurangkan. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sementara 3 dikurang 3 adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Maka sudah tahu berapa jumlah dan selisihnya. Oke. Jadi ingat kalau selisih itu dikurangkan ya nak. Kita lanjut ke 508 dan 192. Kita pertama cari jumlahnya dulu ya. 508 ditambah 192. 8 tambah 2 berapa? Ayo. Iya 10. Jangan lupa satunya disimpan. 1 tambah 0 tetap 1. Lalu 1 ditambah 9 adalah 10. 0 di bawah, 1 ke atas. Kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 5 6. 6 ditambah 1 7. Maka hasilnya 700. Jadi jumlahnya 700. Kemudian kita cari selisih. Ingat kalau selisih itu dikurangkan ya. 8 dikurang 2 ada 6. Kemudian 0 dikurang 9 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita harus meminjam ke tetangganya. Karena 0 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam ke tetangganya. Coret 5-nya, jadi dia kurang, jadi 4 karena sudah kita pinjam satunya ke depan. Maka jadi 10 kurang 9 hasilnya 1. 5 tadi sudah berubah jadi 4 karena sudah kita pinjam ya. Jadi 4 kurang 1 3. Gampang ya. Nah, sekian saja pelajaran kita. Nah, setelah itu Miss Eka akan berikan tugas. Jadi anak-anak jangan pernah letih. Ingat, kita harus berlomba-lomba untuk jadi mengejar tugas kita prestasi. Dari buku pendalaman buku teks ya sayang, ada di halaman 63. Nah, lanjut dikerjakan di buku catatan bagian A dan juga B. Tidak perlu buat bersusun panjangnya, kalian cukup langsung saja kerjakan. Nah, Miss rasa sudah tahu semua karena ini sudah gampang ya. Oke, tetap semangat. Dan buat anak-anak Miss, jangan lupa untuk mengirimkan video membaca puisinya. Ingat, ini lomba kemerdekaan. Jadi anak-anak harus semangat. Jangan lupa pakai aksesoris yang menarik. Teman kita sudah ada loh yang mengirimkan. Kamu mau kalah? Jangan mau kalah, jadi harus ikut ya. Nah, Miss Eka tunggu karya kamu yang paling menarik. Bye-bye.